Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi, Bu Kiki. Waalaikumsalam, selamat pagi Ibu. Ya, apa kabar hari ini, Ibu Kiki? Alhamdulillah, baik Ibu. Ya, senang kiranya saya bisa bertemu dan berjumpa kembali dengan Ibu Kiki pada kesempatan pagi hari ini. Oke, Ibu Kiki, kita bertemu dalam kesempatan pagi hari ini untuk bisa membicarakan peningkatan keterampilan coaching Ibu Kiki. Nah, saya tentu akan bersedia untuk bisa memberikan dukungan penuh kepada Ibu Kiki. Oleh karena itu, bagaimana saya bisa membantu Ibu Kiki pada kesempatan coaching pagi hari ini, Ibu? Terima kasih sebelumnya Ibu. Saya ingin Anda membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan present, kemudian mendengar aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot Ibu ketika proses coaching. Baik, Ibu. Saya akan mendukung keadaan atau situasi yang Bu Kiki inginkan dalam kesempatan coaching kali ini. Lalu mungkin bagian mana yang ingin Ibu fokuskan untuk diobservasi pada kesempatan pagi hari ini, Bu? Saya berharap Ibu dapat memperhatikan nanti cara saya mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang berbobot Ibu. Seperti itu. Oke, baik Ibu, sudah saya catat untuk apa saja yang mungkin ingin diobservasi dari Ibu Gigi. Lalu bagaimana menurut Ibu Gigi sendiri sejauh ini tingkatan kemampuan Ibu Gigi dalam hal ini seperti apa, Ibu? Saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif, kemudian merumuskan pertanyaan yang berbobot, itu akan mengefektifkan nanti ketika praktek coaching, Ibu. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik lagi dalam praktek coaching, membimbing siswa saya maupun nanti rekan sejawat, Ibu. Baik, Ibu Gigi. Saya paham ya dengan yang dimaksudkan Ibu Gigi. Lalu untuk hal itu, eh, apa harapan Ibu Gigi dalam observasi yang akan kita lakukan pada kesempatan coaching pagi hari ini, Bu? Saya berharap observasi ini memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya, Ibu. Jadi khususnya dalam kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Ibu. Oh, baik Ibu. Saya paham ya dengan kondisi yang apa atau bagaimana Ibu Gigi inginkan. Nanti ketika Ibu melakukan coaching, maka saya akan mengamati dan memperhatikan sehingga saya bisa memberikan umpan balik sesuai dengan yang Ibu Gigi inginkan. Iya, Ibu. Terima kasih, Ibu. Baik Ibu Gigi, terima kasih. Sama-sama juga. eh, Selamat melakukan kegiatan coaching hari ini ya Bu. Siap. Assalamualaikum, Bu Wahyu. Gimana kabarnya, Ibu? Waalaikumsalam Bu Kiki. Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Saya sengaja ke sini menemui Bu Kiki. Ada yang ingin saya bahas dengan Bu Kiki. Oke, Ibu. Silakan duduk dulu, Ibu. Ambil posisi duduk yang nyaman, biar nanti kita ketika ngobrol itu bisa enak gitu ya, Bu. Ya Ibu, terima kasih. Ya, hari ini kita akan melakukan sesi coaching menggunakan model Tirta ya, Bu. Pertama-tama, mari kita mulai dengan menetapkan tujuan dari sesi coaching kita hari ini. Apa yang ingin Ibu capai dari obrolan yang akan kita lakukan nanti, Ibu? Saya ingin meningkatkan kemampuan saya Bu dalam mengolah waktu dengan lebih efektif sehingga tugas-tugas saya tidak keteteran. Oh, seperti itu. Baik, tujuan yang jelas. Sekarang mari kita identifikasi hal-hal yang nyata terkait dengan pengelolaan waktu yang dimiliki oleh Ibu. Apa saja hambatan atau kendala yang Ibu hadapi dalam mengelola waktu, Ibu? Saya sering kali terlambat datang ke sekolah, Bu. Saya ingin mencari solusi agar saya tidak lagi terlambat ke sekolah, Bu. Dan tugas saya di rumah pun bisa teratasi. Karena memang itu semua tanggung jawab saya, Bu.
Kalau seperti itu, apakah ukuran keberhasilan pertemuan kita ini nanti, Ibu? Menurut saya pertemuan ini tuh berhasil jika saya nanti mendapatkan solusi atas masalah yang saya hadapi ini, Bu. Saya bisa meningkatkan kemampuan untuk mengelola waktu dengan efektif. Saya sudah pusing dengan kondisi saya ini, Bu. Paham. Jadi tujuannya nanti Ibu mencari solusi atau cara agar Ibu bisa lebih optimal dalam pengelolaan waktu, lebih efektif sehingga tidak terlambat masuk sekolah dan tugas-tugas di rumah pun bisa teratasi. Seperti itu ya, Bu? Iya, Bu, betul sekali. Saya minta tolong kepada Ibu untuk membantu saya. Saya harus bagaimana? Saya itu bingung, Bu. Saya tuh udah capek harus berlomba dengan waktu, Bu. 24 jam sehari itu rasanya kurang bagi saya, Bu. Jadi seperti itu ya, Bu. Kalau boleh tahu, apa yang menyebabkan Ibu terlambat datang ke sekolah, Ibu? Saya harus mengerjakan pekerjaan rumah terlebih dahulu, Bu. Ngurus anak-anak juga, Bu. Oke, ya betul. Memang urus anak ya, sudah punya anak. Jadi, Ibu tidak bisa memanajemen waktu dengan antara pekerjaan rumah dengan Ibu berangkat ke sekolah. Seperti itu ya, Ibu? Iya, Bu, kurang lebih seperti itu, Bu, yang saya alami. Oke, sekarang mari kita coba gali lebih dalam tentang situasi yang Ibu hadapi. Dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Ibu sekarang dalam pencapaian tujuan Ibu? Antara 1 sampai 10, Bu, mungkin saya berada di angka 5, Bu. Rasanya susah sekali, Bu, menyelesaikan pekerjaan rumah dan masuk sekolah tepat waktu. Kerjaan rumah di pagi hari itu berasa nggak ada habisnya, Bu. Apalagi saya harus menyiapkan sarapan untuk anak-anak saya yang mau berangkat sekolah. Kemudian saya juga harus memandikan dan menata anak saya yang kecil, Bu, sebelum saya antar ke pengasuhnya. Ribet banget deh, Bu, pokoknya suasana pagi saya, Bu. Udah gitu berangkat sekolah jalannya macet karena saking padatnya kendaraan. Jadi sampai sekolah saya terlambat. Begitu terus setiap harinya. Saya kan jadi pusing, Bu. Padahal saya tidak ingin terlambat datang ke sekolahnya, Bu. Gitu ya, Bu. Tadi kan Ibu bilang untuk situasi sekarang Ibu berada di angka 5. Lantas Ibu setelah proses coaching ini nanti Ibu berharap naik ke angka berapa, Ibu? Saya berharap bisa naik ke angka 9, Bu. Walau bagaimanapun saya harus bisa profesional dengan tugas-tugas saya. Iya, betul, Ibu. Saya paham dengan maksud Ibu. Lantas, menurut Ibu, adakah kekuatan atau potensi yang bisa kita manfaatkan untuk mencapai tujuan yang Ibu inginkan? Eee, Gini, Bu, ya, potensi atau kekuatan yang seperti apa ya, Bu, kalau boleh tahu? Sesuatu yang ada di sekitar Ibu yang sekiranya nanti bisa membantu untuk menyelesaikan masalah Ibu. Oh, seperti itu, Bu. Inti masalah saya kan saya terlambat karena bangun kesiangan, karena menyelesaikan kerjaan rumah. Juga jadi kesiangan gitu ya, Bu, ya. Untuk itu saya punya HP untuk alarm atau pengingat. Dan saya juga punya suami yang bisa membantu pekerjaan saya, Bu. Seperti itu, Ibu. Oke, bagus Ibu. Dari semua itu, peluang atau kemungkinan apa yang bisa Ibu ambil dari potensi atau kekuatan yang tadi Ibu sebutkan? Saya akan menggunakan HP saya untuk alarm dan meminta suami untuk membantu pekerjaan rumah. Seperti itu, Bu, kira-kira. Lantas, dari hal yang akan Ibu lakukan itu, apakah ada hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Ibu dalam meraih tujuan tadi, Ibu? Sepertinya kebiasaan saya yang bangun kesiangan itu, Bu, sehingga saya tidak mendengar alarm karena di malam hari harus begadang ngerjain tugas, jadi mata rasanya lengket, Bu. Jadi, kalau mau bangun itu agak gimana gitu loh, Bu. Kalau dari cerita Ibu tadi, berarti inti masalah Ibu adalah karena Ibu bangun kesiangan sehingga kerjaan di rumah pun keteteran dan terlambat untuk pergi ke sekolah. Apa solusi dari hambatan yang Ibu hadapi itu menurut Ibu?
Saya akan memasang alarm di HP saya, Bu, dan meminta suami untuk membantu pekerjaan rumah. Mungkin dengan begitu masalah saya bisa diatasi. Ya, bagus sekali Ibu. Ibu bisa memanfaatkan HP dan suami Ibu. Lantas, apa rencana Ibu dalam mencapai tujuan Ibu nanti? Aksi Ibu gimana untuk mencapai tujuan itu? Begini Bu, saya akan menyeting HP saya dengan volume yang paling tinggi Bu, sehingga alarmnya terdengar. Selain itu, saya juga akan memasang alarm untuk bangun lebih pagi. Saya juga akan mengajak suami untuk bersama-sama mengerjakan pekerjaan rumah, sehingga cepat selesai Bu. Bila memungkinkan, saya akan mengajari anak sulung saya untuk mandiri seperti mandi sendiri, memakai seragam sendiri, dan sarapan sendiri. Tidak perlu disuapin. Kemudian, pekerjaan saya, tugas saya jadi ringan, Bu, dan saya pun bisa bersiap berangkat kerja lebih pagi sehingga tidak terlambat datang ke sekolah. Ya, bagus sekali rencana aksi yang Ibu buat. Semuanya komplit, mulai dari pasang alarm, kemudian minta bantuan suami, dan sampai memandirikan anak ya. Lantas, adakah prioritas dari rencana yang Ibu sebutkan tadi? Kalau dari saya yang sebutkan tadi, ya yang paling jadi prioritas yaitu saya harus bangun lebih pagi, Bu, karena itu memang kunci utamanya. Nah, untuk bisa bangun lebih pagi, apa strategi atau prioritas Ibu? Strategi untuk Ibu bisa bangun pagi itu apa? Seperti yang saya katakan tadi, Bu, saya akan menyeting HP saya dengan volume maksimal, Bu, sehingga alarm nanti yang pas bunyi saya mendengarnya, Bu. Oke. Untuk rencana Ibu itu, bagaimana untuk jangka waktunya, Ibu? Untuk itu mungkin akan saya lakukan setiap hari, Bu, karena memang setiap hari saya berada di kondisi seperti yang tadi saya ceritakan kepada Ibu. Bagus kalau seperti itu, Ibu. Hanya saja, pasti di setiap tindakan akan ada hambatan ya, Ibu. Lantas, bagaimana cara Ibu untuk mengatasi hambatan yang nanti akan muncul, Ibu? Atau hambatan yang ada di perjalanan Ibu nanti? Tadi yang saya bilang tadi, Bu, saya akan memasang alarm dengan volume maksimal. Kalau perlu saya akan meminta suami untuk membangunkan saya, Bu, jika saya males bangun. Biasanya kan, capek badan jadi males bangun, dan kalau ada alarm bunyi nggak langsung bangun, Bu, malah bentar lagi, sehingga saya jadinya kesiangan, Bu. Itu manusiawi sih Ibu sebenarnya. Kalau kondisi badan capek, memang malas banget untuk bangun. Hanya saja Ibu punya tanggung jawab yang harus dilakukan. Untuk itu, apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang Ibu buat tadi? Saya akan patuh pada alarm, Bu. Kalau alarmnya berbunyi, Bu, saya akan langsung bangun tanpa bermalas-malasan terlebih dahulu. Kalau saya malas bangun, nanti juga akan berdampak pada saya, Bu. Oke, komitmen yang bagus sekali Ibu. Lantas untuk menjalankan komitmen tersebut pastinya ada seseorang yang akan membantu. Kira-kira siapa yang akan membantu Ibu untuk menjaga komitmen Ibu tersebut? Saya akan meminta bantuan suami, Bu, untuk selalu mengingatkan saya. Selain itu, saya juga akan meminta teman dekat saya agar selalu mengingatkan dan terus mengingatkan. Alhamdulillah kalau seperti itu. Semoga Ibu bisa konsisten dengan rencana aksi Ibu ya, sehingga Ibu tidak terlambat ke sekolah lagi dan tidak ditegur oleh kepala sekolah. Amin. Iya, Bu, semoga insya Allah ya, Bu, ya. Saya bisa menjalankan tadi, Bu. Ya, Ibu. Dari pembicaraan kita dari awal hingga akhir ini, apa yang Ibu dapatkan? Saya mendapat solusi, Bu, atas masalah yang saya hadapi tadi, Bu. Tadinya saya sering terlambat ke sekolah karena kesiangan sehingga ditegur kepala sekolah. Untuk selanjutnya, saya akan memanfaatkan HP saya untuk alarm sehingga saya bisa bangun lebih pagi dan berbagi tugas rumah dengan suami. Dengan begitu, saya bisa berangkat ke sekolah lebih awal. Semangat Ibu, Ibu pasti bisa. Karena Ibu sudah mendapatkan solusi atas masalah yang Ibu hadapi tadi, maka di akhir pembicaraan ini saya ingin tanya,
Bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang-bincang panjang lebar tadi, Ibu? Alhamdulillah Bu, perasaan saya sekarang jadi lebih lega. Tadi saya sangat kesel sekali Bu, karena saya udah pusing mikir kerjaan saya. Saya pun nggak sengaja datang terlambat, malah dapat teguran dari kepala sekolah. Jadi kan sebel Bu, sekarang saya jadi lebih lega Bu. Saya merasa lebih senang dan bersemangat lagi untuk menjalankan aktivitas saya Bu. Alhamdulillah kalau seperti itu, Ibu. Saya pun ikut senang ya, Bu, mendengarnya. Terima kasih atas bantuannya Ibu. Sama-sama, Ibu. Saya tunggu kabar Ibu selanjutnya ya. Ya Ibu, siap. Kalau begitu Bu, saya permisi dulu mau kembali ke ruang guru dulu Ibu. Assalamualaikum. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi Ibu. Selamat pagi, Bu. Ya, senang ya. Sepertinya Ibu Gigi sudah bisa melaksanakan coaching hari ini. Eh, Terima kasih ya Ibu sudah bisa menyediakan waktu kembali dengan saya untuk membahas hasil observasi kegiatan coaching Ibu pada sesi sebelumnya atau pada kesempatan pagi hari ini. Bagaimana Ibu menilai performa dalam kegiatan tersebut, Ibu? Saya merasa bahwa saya telah melakukan dengan baik dalam kompetensi itu, Ibu. Alhamdulillah ya, Bu Kiki ya. Apa yang bisa membuat Ibu Gigi merasa demikian? Saya merasa telah mampu mendengarkan secara aktif apa yang dikatakan oleh coach saya dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik sehingga coach saya juga bisa menceritakan masalahnya dengan lengkap begitu, Ibu. Oke, baik Ibu Gigi. Karena hal tersebut, maka bolehkah mungkin saya sedikit berbagi tentang hasil pengamatan saya tentang hasil coaching Ibu Iya, pada silakan, Ibu. hari ini, Ibu Gigi. Oke, terima kasih Ibu. Yang sudah saya lihat dari hasil coaching Ibu Gigi kali ini, saya telah bisa menyaksikan dan mengamati bahwa Ibu Gigi sudah berhasil untuk bisa mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan secara bermakna atau berbobot dengan sangat baik Ibu, sesuai dengan standar rujukan yang kita sepakati di awal ya Ibu. Bagaimana pendapat Ibu Gigi sendiri tentang hal ini Ibu? Saya senang mendengarnya, Ibu. Terima kasih atas umpan baliknya. Oke Ibu, sama-sama. Namun dengan hal demikian, ada beberapa aspek-aspek penting lagi Ibu yang mungkin nanti bisa lebih ditingkatkan lagi setelah saya observasi tadi, misalkan dengan Ibu mungkin lebih bisa mendalami atau menyelami lagi pertanyaan berbobot lain agar bisa menelisik lebih dalam apa yang mungkin bisa Bu Gigi selami dari pertanyaan berbobot tersebut agar bisa mendapatkan solusi yang mungkin tadi belum bisa tersampaikan dari apa yang sudah Coach jelaskan Ibu seperti itu mungkin. Sehingga tidak terkesan berbelit-belit atau terlalu lama dalam menyimpulkan solusi yang akan didapatkan Ibu seperti itu. Kemudian uh, mungkin bisa lebih rileks atau santai kembali Ibu atau sejenak agak ya coaching itu kan hal yang rileks ya Bu ya. Jadi mungkin pembawaannya lebih santai dan rileks seperti itu sehingga bisa lebih nyaman, bukan tadi dia nyaman, tapi mungkin lebih nyaman kembali seperti itu. Lalu pandangan Ibu sendiri tentang observasi ini bagaimana? Saya mengerti, Ibu. Saya akan berusaha untuk lebih meningkatkan lagi seperti yang apa Ibu bilang tadi. Oke, Ibu Gigi. Oke, dari diskusi kita ini, apa mungkin nanti langkah konkret yang mungkin bisa Ibu Gigi lakukan untuk meningkatkan performa Ibu Gigi sendiri dalam hal ini? Saya berencana untuk melakukan latihan lebih intensif dalam mendengarkan aktif, kemudian berlatih juga dalam merumuskan pertanyaan yang lebih berbobot, Ibu, sehingga saya bisa mencapai apa yang seperti Ibu bilang tadi ke saya. Oke,
terima kasih Ibu. Itu merupakan langkah yang baik sebagai model basic awal Ibu ya, untuk bisa memberikan perubahan terhadap observasi atau coaching yang akan Ibu lakukan nanti untuk kedepannya Ibu. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik Ibu G. Terakhir mungkin yang akan saya tanyakan adalah apa yang Ibu dapatkan dalam proses kali ini? Saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu berkembang dan saya berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik yang Bu Priska berikan kepada saya sehingga saya tahu ke depannya harus bersikap seperti apa, Ibu. Oke, terima kasih Ibu Gigi. Tetap semangat ya Ibu untuk coaching-coaching Siap, selanjutnya ke Ibu. depannya nanti. Saya rasa Bu Gigi sudah mempunyai modal yang luar biasa untuk menjadi seorang coach ya, untuk bisa membantu menemukan solusi-solusi teman-teman sejawat atau mungkin nanti bisa menemukan solusi untuk permasalahan anak-anak pada pembelajaran Ibu. Sukses untuk Ibu Gigi, saya doakan kemampuannya nanti semakin meningkat dan berkembang Ibu. Mungkin itu dari saya Ibu Gigi. Terima kasih atas segala waktunya sudah mau berbagi dengan saya di sini. Mohon maaf apabila saya dalam membersamai Ibu di sini banyak hal-hal yang masih kurang juga ya Ibu Gigi. Semangat untuk Ibu Gigi. Sukses. Siap, Ibu. Terima kasih, Ibu, atas saran dan Ya, umpan baliknya. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Faisal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi, Bu Wahyu. Selamat pagi Bu Kiki. Ya, saya senang bertemu dengan Ibu hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching Ibu ya. Saya ingin memberikan dukungan saya ingin memberikan dukungan kepada Ibu. Namun, bagaimana saya dapat membantu Ibu nantinya? Terima kasih Bu Kiki. Saya ingin Bu Kiki dapat membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan, presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Baik, saya akan mendukung Ibu Wahyu dalam hal tersebut. Bagian mana Ibu yang ingin Ibu fokuskan pada observasi nanti? Dalam coaching kali ini, Bu, saya berharap Ibu dapat memperhatikan saya, bagaimana saya dapat mendengarkan aktif, dan saya dapat mengajukan pertanyaan yang bermakna kepada coach. Oke, sudah saya catat ya Ibu, apa yang ingin Ibu nanti ingin Ibu saya observasi bagian apa begitu nggih. Bagaimana menurut Ibu, sejauh mana tingkat kemampuan Ibu dalam hal itu, Ibu? Saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik membimbing murid dalam pembelajaran atau meningkatkan kemampuan saya, Ibu. Oke, saya paham. Lantas, apa harapan Ibu nanti dari observasi yang akan kita lakukan, Ibu? Saya berharap observasi saat ini, Bu, memberikan umpan balik yang membangun bagi saya untuk membantu perkembangan saya, Bu, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Oke, saya paham maksud Ibu. Nanti ketika Ibu melakukan coaching, saya akan mengamati, saya akan mengobservasi Ibu sesuai dengan yang Ibu harapkan pada saya tadi, sehingga nanti setelah selesai coaching, saya bisa memberikan umpan balik kepada Ibu. Terima kasih, Bu. Mohon bantuannya. Iya, Ibu Ayu, sama-sama. Assalamualaikum, Bu Rizka. Waalaikumsalam Bu Wahyu.
Bu Priska, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi juga Ibu. Alhamdulillah kabar saya baik Ibu. Oke, Bu Priska tadi ketemu saya, katanya ada yang ingin diperbincangkan ya, diobrolkan ya. Iya Ibu, mohon maaf mengganggu waktunya Bu Wahyu pada kesempatan pagi hari ini Ibu. Saya ingin menyampaikan beberapa hal yang ingin saya diskusikan kepada Bu Wahyu. Kurang lebih seperti itu Ibu. Oh, baiklah. Sebelum kita mulai obrolan kita, bagaimana perasaan Bu Priska menjelang kita mau sesi coaching sesi obrolan kali ini? Sejujurnya bagaimana ya Bu? Ya sedikit tegang nervous gimana gitu ya Bu. Saya itu sebenarnya sedang mempunyai beberapa tantangan Ibu terkait dengan pembelajaran yang saya lakukan, juga dengan pekerjaan saya, sehingga saya berniat untuk mencari solusi sehingga nanti itu lebih efektif untuk saya sendiri dalam penerapan pekerjaan maupun pembelajaran saya Ibu. Kurang lebih seperti itu Ibu Wahyu. Oke, baiklah. Saya menghargai ungkapan tadi ya, agak tegang perasaan dari Bu Priska. Oke, pada sesi kali ini mari kita coba cari penyelesaian atau solusinya secara bersama. Apakah ada hal khusus yang ingin Bu Priska bahas lebih mendalam hari ini? Ada Ibu. Baiklah Bu Priska, kita langsung saja. Bu Priska, kalau boleh tahu, apa tujuan yang ingin Bu Priska capai dalam obrolan kali ini? Saya dalam pembahasan kali ini ingin meningkatkan kemampuan presentasi saya di depan umum Ibu. Kurang lebih seperti itu. Oke, baiklah. Apa definisi tujuan akhir yang ingin Bu Priska capai? Saya ingin menjadi seseorang yang bisa melakukan presentasi di depan umum dengan lebih percaya diri dan juga bisa melakukan presentasi tanpa rasa gugup serta bisa mendapatkan feedback yang baik dengan presentasi atau dari apa presentasi yang harus dilakukan seperti itu. Oke, bagus sekali ya tujuannya dari Bu Priska. Kemudian untuk ukuran keberhasilannya nanti akhir itu kayaknya seperti apa Bu Priska? Berarti saya pengen presentasi yang saya lakukan itu bisa menarik dan bisa diperhatikan oleh banyak orang dari segi tampilan atau dari yang saya sampaikan sendiri dengan lancar tentunya Ibu ya, tanpa rasa gugup sehingga bisa membuat orang lain bisa lebih memperhatikan apa yang saya sampaikan dan bisa memberikan kesan-kesan baik dari hal yang saya lakukan dari presentasi itu Ibu. Kurang lebih seperti itu Ibu. Oke lah, kalau gitu coba kita identifikasi kesulitan yang Ibu hadapi apa. Apa yang membuat Bu Priska itu merasa kesulitan dalam melaksanakan presentasi? Coba bisa disampaikan. Saya itu kalau mau melakukan presentasi itu agak sedikit tegang, kemudian gugup ya Bu ya. Kadang itu apa namanya adalah menyampaikan uh, kalimat per kalimat itu ada sedikit terbata-bata atau mungkin kurang jelas dalam mengucapkan. Jadi ya, terbata-bata, gugup ya Bu seperti itu. Sehingga saya kadang dari hal yang sudah saya rancang sebelumnya akhirnya ada beberapa mungkin kalimat atau hal-hal yang penting akan saya sampaikan akhirnya jadi hilang dalam pemikiran saya seperti itu Bu karena cenderungnya ada gugup dulu gitu sehingga takutnya ini tidak apa namanya merasa membuat audiens itu terganggu seperti itu. Oke, berarti rasa gugup kayak nervous seperti itu ya Bu ya? Ya, sehingga hilang semua yang ingin saya Oke, tambahkan atau sampaikan seperti itu. ya baik. Kalau dari skala 1 sampai 10, di mana Bu Priska bisa menggambarkan keadaan Bu Priska saat ini? Kalau untuk skala rentangnya mungkin di posisi 5 ya Bu ya. Bagaimana saya merasa saya itu masih kurang dalam segi presentasi atau bisa public speaking depan umum itu mempunyai pengalaman yang kurang Ibu. Jadi mungkin di skala 5 ini saya bisa menjadikan poin penilaian untuk diri saya sendiri seperti itu. Oke, Saya malu baiklah. ya Bu ya. Bu Priska,
Ya, nggak apa-apa, Bu. Coba deh Bu bisa ceritakan lebih lanjut bagaimana perasaan itu tuh bisa muncul. Kalau menurut saya gimana ya Bu? Saya tuh terlalu takut nanti tuh dapat feedback yang kurang baik gitu. Sehingga rasa gugup itu secara tidak langsung hadir di saya. Sehingga saya ketika menatap audiens itu seperti saya mendapatkan suatu tekanan dari audiens yang mungkin notabene di situ berharap saya bisa memberikan hal-hal yang uh, positif terhadap mereka, memberikan pemahaman yang lebih, tapi akhirnya malah hal itu menjadikan saya jadi merasa tertekan seperti itu. Oke, sekarang saya ingin bertanya ke Bu Priska. Harapannya tadi yang dari posisi 5, harapannya nanti tuh ada berada skala berapa Bu? Antara 1 sampai 10. Mungkin kalau untuk pencapaian rentang yang saya inginkan mungkin di nilai 8 Ibu. Di nilai 8 Baiklah. saya. Oke, saya mengerti bagaimana perasaannya Bu Priska pada saat menghadapi situasi tersebut. Perasaan saya ingin Bu Wahyu bisa membimbing saya dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan mungkin yang bisa membuat saya merenung atau membuka ruang bagi diri saya sendiri untuk bisa memberikan pemahaman lebih terutama untuk diri saya agar bisa lebih mendalam uh, memahami, mempelajari tentang apa yang nanti saya bisa lakukan untuk menghadapi tantangan-tantangan nanti ke depannya. Saya ingin merasa didengarkan dan didukung tentunya untuk bisa menghadapi hal ini oleh Bu Wahyu sendiri. Jadi saya minta dukungan dan juga minta bimbingannya Ibu, kurang lebih seperti itu. Oke, mari kita cari penyelesaiannya secara bersama-sama ya. Apakah ada hal lain yang bisa sampaikan atau tambahkan? Mohon maaf Ibu, mungkin agak terputus tadi sinyalnya, jadi bisa diulang pertanyaannya Ibu Wahyu. Oke, iya Bu. Oke, nanti kita coba cari penyelesaiannya secara bersama, Ibu. Nah, di sini ada hal lain yang Ibu Priska atau sampaikan? Untuk hal-hal yang lain, mungkin saya ingin lebih bisa terampil untuk bisa berpresentasi dan bisa lebih percaya diri. Dan saya inginkan dengan bimbingan dari Bu Wahyu ini saya bisa mencapai apa yang menjadi tujuan saya tersebut. Oke. Oke. Apa rencana Bu Priska dalam mencapai tujuan agar dapat melaksanakan presentasi sesuai dengan keinginan Bu Priska tadi? Rencananya seperti apa? Saya akan mempersiapkan presentasi yang akan saya lakukan itu lebih baik, kemudian berlatih presentasi mungkin jadi pancermin. Dari hal itu saya bisa melihat penampilan saya tuh seperti apa jika saya jadi pancermin. Dari hal itu saya bisa menerapkan mungkin dari presentasi itu hal-hal apa atau mungkin mimik seperti apa yang bisa saya lakukan nanti penerapannya ketika saya melakukan suatu presentasi. Kemudian saya ingin juga bisa berlatih mungkin presentasi di depan umum ya Bu. Sebelum di depan umum saya ingin bisa mencari feedback lebih mungkin dari teman sejawat atau dari teman saya yang mungkin dekat untuk bisa saya cari masukan dari mereka atau mungkin saya mencari mentoring yang mungkin sesuai dengan topik saya tadi ya Bu, bisa untuk bisa berbicara dengan baik atau melakukan public speaking dengan baik di depan umum. Rencana saya seperti ini. Bagus sekali Bu rencana. Bagus sekali rencana yang Ibu sampaikan tadi. Nah, dari beberapa rencana yang Ibu sampaikan tadi, adakah prioritas yang Ibu Priska laksanakan dalam coaching kali ini, dalam rencana aksi kali ini? Prioritasnya adakah dari beberapa rencana tadi? Ya, kalau untuk prioritas mungkin saya akan melakukan latihan ya Bu, presentasi latihan dengan di depan cermin agar bisa melatih kepercayaan diri saya Ibu.
Kemudian saya juga akan berlatih dengan mempersiapkan materi atau slide yang lebih baik, lebih bisa mendukung saya ketika melakukan suatu presentasi. Itu mungkin yang jadi prioritas utama dulu Ibu. Karena untuk mencari mentor dan juga mencari teman itu membutuhkan waktu, sehingga mungkin nanti bisa dijadwalkan untuk dilakukan ke depannya. Tapi untuk prioritasnya lebih ke hal tersebut. Seperti itu. Oke, Bu. Apa strategi yang akan Bu Priska gunakan untuk mencapai tujuan presentasi yang ingin Bu Priska capai? Mungkin saya akan mencari referensi materi atau slide-slide atau mungkin tampilan-tampilan template yang lebih menarik ya Bu, lebih baik ya Bu, sehingga bisa lebih menarik dan berlatih presentasi lebih fokus lagi pada intonasi yang saya akan gunakan dan juga mungkin gerak tubuh atau body language ya Bu, sehingga saya berencana untuk meminta feedback yang konstruktif secara konsisten untuk bisa lebih memperbaiki diri saya. Karena dari materi ini juga merupakan landasan fondasi yang sangat baik bagi saya untuk bisa nanti memberikan materi yang bagus, sehingga saya yakin dengan apa yang akan saya sampaikan, sehingga mungkin bisa mengatasi rasa gugup yang akan nanti saya alami. Bagus sekali Bu, langkah-langkah rencana maupun strategi yang disampaikan oleh Bu Priska. Sangat terstruktur dan fokus pada detail yang membantu Bu Priska mengatasi tantangan tadi yang gugup dalam menjalankan presentasi. Nah, apa komitmen yang Bu Priska lakukan terhadap rencana dan strategi yang sudah Bu Priska tadi sebutkan? Komitmennya seperti apa? Untuk hal itu, komitmen saya akan mencari feedback dari teman-teman maupun mentor, kemudian tadi mempersiapkan materi presentasi dengan baik, dan juga berlatih presentasi di depan cermin, seperti itu. Oke, bagus sekali. Nah, siapa dan atau apa yang dapat membantu Bu Priska dalam menjalankan komitmen yang sudah Bu Priska sebutkan tadi? Untuk hal ini maka saya membutuhkan dukungan atau mungkin bisa meminta bantuan kepada teman saya atau mungkin mentor nanti yang akan saya lakukan atau mencari mungkin ya Bu mentor yang sesuai dengan keinginan saya atau mentor yang bisa mendampingi saya dengan baik untuk berarti public speaking atau berarti presentasi di depan umum, sehingga dari hal itu saya bisa mendapatkan feedback yang baik atau membantu saya dalam berlatih presentasi Bu. Saya percaya dari dukungan yang mereka berikan kepada saya bisa melakukan presentasi dengan baik, karena hal itu merupakan pendorong dan juga pematik yang luar biasa dari diri saya sendiri Ibu. Jadi saya memang membutuhkan dorongan dan juga dukungan agar bisa mendapatkan keyakinan untuk bisa melakukan presentasi yang lebih baik lagi. Mungkin seperti itu Ibu Mahdi. Oke Bu. Nah, bagaimana tindak lanjutnya setelah kegiatan coaching kali ini? Tindak lanjut yang Bu Priska lakukan itu seperti apa? Kalau untuk tindak lanjut, saya akan terus-menerus Bu. Jadi tidak cuma 1 kali 2 kali ya, saya akan terus-menerus melakukan latihan presentasi, kemudian melakukan feedback, dan terus-menerus untuk mungkin menjadwalkan ya sesi mentoring terhadap teman-teman yang memang mumpuni atau sesuai dengan bidang ini untuk bisa membantu saya dalam segi public speaking ataupun presentasi, sehingga dari kegiatan ini tidak hanya menjadi fokus sementara tetapi juga bisa nanti berjalan secara berkelanjutan, seperti itu Bu. Jadi ini menjadi tindak lanjut saya agar saya bisa menjadi seorang komunikator atau bisa melakukan komunikasi yang efektif terhadap orang lain dalam segi presentasi di depan umum. Oke, bagus sekali Bu. Tadi Bu Priska sudah menyampaikan semua solusi penyelesaian masalah tadi ya yang terkait gugup dalam presentasi. Nah, bagaimana perasaan Bu Priska saat ini? Alhamdulillah Bu, saya lega.
Mungkin yang tadinya hal-hal itu baru ada di angan-angan saya dari pertanyaan-pertanyaan Bu Wi tadi, akhirnya bisa membuat saya um, bagaimana ya, bisa menemukan hal-hal yang tadi dalam pikiran saya untuk bisa saya realisasikan. Seperti itu Ibu. Terima kasih atas segala bantuan yang Bu Wahyu lakukan sehingga saya bisa menemukan langkah-langkah apa yang nanti bisa saya lakukan ke depannya untuk bisa memperbaiki diri saya. Oke. Seperti itu Ibu Wahyu. Alhamdulillah ikut senang mendengarnya. Kalau sekarang perasaan Bu Priska yang tadi bingung, terus bagaimana presentasi sekarang sudah lega. Saya ikut senang juga, Bu. Nah, nanti beberapa hari berikutnya ke depan kita bisa obrolkan lagi ya, Bu ya. Bagaimana kelanjutan tadi yang asalnya Bu Priska gugup dalam presentasi sudah melakukan rencana dan strategi tadi. Nanti kita obrolkan lagi udah sampai mana perkembangannya, sudah semakin baik sampai mana, seperti itu ya Bu Priska. Baik Ibu, terima kasih Ibu Wahyu atas segala Oke. kehadirannya hari ini sudah mau mendampingi saya untuk bisa ngobrol-ngobrol dan konsultasi beberapa hal. Terima kasih Ibu. Oke, sama-sama Bu Priska, tetap semangat ya. Ya, terima kasih Ibu. Oke. Mohon maaf Iya, sudah mengganggu waktunya Bu Wahyu. tidak apa-apa. Terima kasih juga ya sudah mau cerita. Ya, Kalau gitu kita akhiri dulu ya sesi kali ini. Sampai ya ketemu Ibu, lain terima waktu lagi Bu kasih. Priska. Baik Oke, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Selamat pagi Bu Kiki. Terima kasih Ibu telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan ketika Ibu Wahyu melakukan sesi coaching dengan Bu Priska tadi ya Bu. Bagaimana Ibu menilai performa Ibu dalam kompetensi tersebut Ibu? Saya merasa bahwa saya telah melakukan dengan baik dalam kompetensi tadi, Ibu. Oke, apa yang membuat Ibu merasakan hal demikian Ibu? Saya merasa telah mampu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik dalam sesi coaching tadi. Oke, boleh saya berbagi hasil pengamatan saya, Ibu? Ya, Ibu, silahkan. Ya, ini tadi saya mengamati ketika Bu Wahyu sedang proses coaching dan Bu Priska, saya melihat bahwa Ibu telah melakukan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Pastinya pertanyaan yang bermakna itu berbobot ya, Bu. Itu sudah Ibu lakukan dengan sangat baik, sesuai dengan standar yang kita rujuk tadi. Lantas, bagaimana pendapat Ibu tentang ini? Saya senang sekali, Bu, mendengarnya. Terima kasih atas umpan balik yang sudah Bu Kiki berikan kepada saya dalam sesi coaching kali ini. Oke, Bu. Ayo. Namun demikian, saya juga melihat ada aspek-aspek yang mungkin masih dapat ditingkatkan oleh Ibu Wahyu dalam proses coaching. Misalnya saat observasi tadi, saya memperhatikan saat Ibu Wahyu memberikan pertanyaan berbobot itu, Ibu menggunakan kalimat yang kurang efektif. Jadi kayak masih belibet kayak gitu, Ibu. Jadi mungkin nanti coachingnya itu mungkin agak susah untuk memahami pertanyaan yang Ibu berikan. Padahal sejatinya pertanyaan Ibu itu sudah pertanyaan yang ini ya berbobot yang nanti bisa mengorek informasi dari pihak coaching. Sepertinya Ibu melakukan percakapan dengan berbelit-belit itu tadi yang saya sebutkan. Seharusnya sesuai standar menggunakan kalimat yang baik, walaupun nanti bahasanya bahasa yang rileks aja Ibu. Tapi intinya coachingnya nanti bisa paham dengan pertanyaan yang Ibu berikan. Bagaimana
pandangan Ibu mengenai apa yang saya ucapkan? Saya mengerti, Bu, dan saya akan berusaha untuk meningkatkan kemampuan saya agar lebih baik lagi. Oke, Bu. Dari diskusi kita, apa langkah konkret yang akan Ibu Wahyu lakukan untuk meningkatkan performa Ibu ke depannya? Saya berencana untuk melakukan latihan lebih intensif lagi, Bu, dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang lebih efektif. Oke, itu adalah langkah yang sangat baik, Ibu Wahyu. Saya akan mencatat hasil observasi ini di dalam form supervisi akademik yang saya miliki ya, Ibu. Eh, Nanti catatan saya ini bisa kita gunakan untuk panduan nanti ke depannya apakah sudah ada perkembangan dari kompetensi Ibu Wahyu seperti itu ya. Terakhir, apa yang Ibu Wahyu peroleh dari proses ini, Ibu? Baik, Bu, terima kasih. Saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu berkembang, dan saya berterima kasih atas bantuan Ibu sudah membimbing saya dan memberikan umpan balik. Oke, sama-sama Ibu. Semoga di praktik coaching selanjutnya kemampuan Ibu Wahyu makin meningkat, entah itu tadi yang dalam hal mendengarkan atau membuat pertanyaan yang berbobot, tetapi ada hal yang lain mungkin yang bisa ditingkatkan. Seperti itu ya Ibu. Saya tunggu untuk proses coaching berikutnya. Saya ingin tahu perkembangan Ibu Wahyu setelah proses coaching yang pertama ini. Seperti itu ya Ibu. Apa Baik, ada Bu, yang perlu terima kasih. ditanyakan? Terima kasih Iya. sekali, Bu, atas umpan balik yang diberikan tadi sama bimbingannya tadi, sama masukannya. Saya akan berusaha lebih baik lagi agar bisa melakukan coaching lebih maksimal lagi. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama Ibu Wahyu. Kalau seperti itu, Ya, saya tutup ya Ibu. ya, Assalamualaikum. Bu. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi, Bu Priska. Selamat pagi, Bu Wahyu. Saya senang sekali bertemu dengan Bu Priska hari ini untuk membicarakan bagaimana peningkatan keterampilan coaching Bu Priska. Iya, terima kasih Ibu. Saya ingin Ibu bisa membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan saya terkait dengan present, mendengarkan aktif maupun mengajukan pertanyaan bermakna atau pertanyaan berbobot Ibu. Baik Bu, saya akan mendukung Anda dalam hal itu. Bagaimana yang ingin Anda fokuskan pada observasi kali ini? Saya berharap Ibu nanti bisa memperhatikan cara saya dalam mendengarkan aktif dan juga cara saya dalam mengajukan pertanyaan yang bermakna maupun pertanyaan yang berbobot. Seperti itu Ibu kurang lebih. Oke, saya sudah catat Ibu. Bagaimana menurut Ibu, sejauh mana tingkat kemampuan Bu Priska dalam hal ini? Saya percaya bahwa peningkatan dalam mendengarkan aktif maupun merumuskan pertanyaan berbobot maupun pertanyaan bermakna ini dapat berguna dalam proses coaching yang akan saya lakukan nanti. Dengan demikian, hal ini bisa meningkatkan keterampilan saya dan saya bisa nanti menjadi lebih baik lagi dalam pelaksanaan coaching selanjutnya dan bisa membimbing saya dalam proses coaching maupun dalam membimbing proses pembelajaran murid seperti itu, Ibu. Oke, baik, saya paham. Sekarang apa harapan Bu Priska dari observasi kita kali ini? Harapan saya adalah dari coaching kali ini saya bisa mendapatkan umpan balik dari Ibu, di mana umpan balik ini berguna untuk bisa membangun dan membantu saya khususnya dalam mendengarkan aktif maupun mengajukan pertanyaan bermakna ataupun pertanyaan berbobot. Seperti itu, Ibu. Oh, baiklah. Nanti ketika Bu Priska melakukan coaching, saya akan mengamati sehingga nanti saya bisa memberikan umpan balik kepada Bu Priska. Iya, terima kasih, Bu Wahyu. Sama-sama.
Selamat melakukan coaching Bu Priska. Terima kasih Ibu, sukses untuk Ibu Wahyu juga. Oke, Assalamualaikum Ibu Gigi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Priska. Ya, selamat pagi Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi, Ibu. Terima kasih. Alhamdulillah, kabar saya baik, Ibu. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita percepat saja ya Ibu ya. Ya, baik, Ibu. Saya sudah siap. Oke, sebelum kita mulai, bagaimana perasaannya Ibu Gigi menjelang mengikuti sesi coaching kali ini, Bu? Saya merasa sedikit nervous, Bu, sebenarnya, Bu. Jujur ini saya nervous, Iya. Bu. Oke, ada hal khusus yang ingin Ibu Gigi diskusikan atau fokuskan pada kesempatan coaching kali ini, Ibu Gigi? Iya, ada Ibu. Saya menginginkan perubahan yang lebih baik dalam pembelajaran saya di sekolah, Ibu. Dari itu membuat saya merasa tertantang untuk mencari solusi yang lebih efektif dalam pembelajaran yang saya lakukan, Ibu. Oke, tentu saya sangat menghargai kejujurannya Ibu Gigi ya, dalam mengungkapkan perasaannya pada coaching kali ini, Ibu. Mari kita jadikan sesi coaching kali ini sebagai ruang untuk menemukan solusi bersama. Seperti itu ya, Ibu ya. Kemudian, apakah ada hal khusus yang ingin kita bahas lebih lanjut atau lebih mendalam pada kesempatan coaching kali ini, Ibu Gigi? Ada Ibu, bisa dikatakan saya mengharapkan ada perubahan mengajar yang saya lakukan Ibu, karena guru mengajar di sekolah agar dapat memanfaatkan IT Ibu. Dalam pembelajaran itu bisa menggunakan IT secara maksimal sehingga anak juga tertarik Ibu, seperti itu. Oke, baik Ibu Gigi. Kita langsung saja Ibu ya ke sesi tanya jawab Ibu. Siap Ibu. Oke, dalam coaching kali ini apa yang menjadi tujuan yang ingin Ibu Gigi capai? Tujuannya apa mungkin Bu dalam kesempatan coaching kali ini Bu? Saya ingin lebih bisa meyakinkan dan memotivasi saya sebagai guru untuk bisa menerapkan pembelajaran yang berbasis IT. Dalam pembelajaran itu terutama ini Bu, nanti bisa menjadi contoh bagi guru-guru senior Bu, seperti itu. Oke, dalam hal ini ya, apa definisi tujuan akhir yang ingin Bu Gigi capai? Tujuan akhirnya yaitu guru menjadi sebagai seorang pendidik itu berpihak kepada murid, Ibu, dengan menerapkan pembelajaran berbasis IT. Jadi dengan pembelajaran berbasis IT itu ketika sesuai dengan kodrat zamannya murid itu sendiri. Jadi tanpa kita sadari pembelajaran itu nanti akan berpihak pada murid. Itu yang saya harapkan, Bu. Oke, bagus sekali ya yang Ibu Gigi sudah sampaikan. Lalu apa ukuran keberhasilan yang nanti mungkin ingin Bu Gigi capai pada sesi coaching kali ini? Ukuran keberhasilan saya yaitu nanti guru itu dapat memaksimalkan penggunaan IT dalam pembelajaran, terutama di bagian medianya, Ibu. Jadi guru bisa memanfaatkan media IT sebagai dalam pembelajaran, terutama ini Ibu untuk Bapak Ibu guru senior, karena mungkin kan kemampuan IT Bapak Ibu guru senior juga kurang bagus seperti itu, Ibu. Jadi hasilnya nanti bisa dimanfaatkan oleh siswa sehingga siswa juga bisa memaksimalkan sarana IT yang mereka miliki dengan menyontoh dari guru-gurunya itu nanti, Bu. Jadi saya inginnya nanti Bapak Ibu guru itu kompak semuanya dalam penggunaan IT dalam pembelajaran itu. Oke, luar biasa ya Bu Gigi ukuran keberhasilannya untuk bisa
memaksimalkan pembelajaran IT. Oke, Ibu, kita masuk dalam langkah identifikasi ya, Ibu ya. Apa yang membuat Ibu Gigih merasa kesulitan dalam melaksanakan proses meyakinkan Bapak Ibu guru, terutama Bapak Ibu guru senior untuk bisa melaksanakan pembelajaran IT di kelas Ibu? Kebanyakan dari Bapak Ibu guru senior yang ada di sekolah saya itu kan merasa nyaman dengan pembelajaran yang sudah bertahun-tahun mereka lakukan yang tanpa IT, Ibu. Memang pembelajaran yang sudah lama ya, ibaratnya seperti itu. Tanpa melihat pentingnya mengupgrade diri, Ibu. Jadi beliau itu cenderung tidak mau mengembangkan sesuai dengan zamannya. Selain itu juga untuk guru-guru senior itu masih banyak yang merasa kesulitan dalam mempelajari IT. Mengingat dengan usia mereka juga sibuk sebenarnya karena usianya juga 50 ke atas ya, Bu. Sehingga adanya kurang percaya diri. Jadi beliau itu kurang percaya diri dalam mengoperasikan IT dan juga cenderung memikirkan masa bakti mereka yang sebentar lagi akan berakhir. Jadi alasannya, nanti juga bentar lagi saya pensiun, jadi ngapain harus belajar, seperti Iya. itu, Ibu. Jadi Oh itulah yang ya. menjadi kendala, Bu. Oke. Dari situasi yang sudah dialami oleh Bu Gigi tadi ya, maka skala 1 hingga 10, di mana Bu Gigi menggambarkan keadaan Ibu sekarang ini dalam mencapai tujuan yang tadi sudah Bu Gigi ingin capai. Mungkin di kisaran angka 5, Bu, kayaknya. Saya masih berada di angka 5, Ibu. Oke, coba mungkin Bu Gigi bisa ceritakan lebih lanjut bagaimana perasaan itu muncul. Seperti itu, Ibu. Perasaan itu muncul karena kurangnya kesadaran untuk mengupgrade diri, Bu. Jadi kita sebagai guru itu kan harusnya mengikuti perkembangan zaman yang ada ya, Bu, mengikuti nanti karena kita berhadapan dengan murid. Jadi murid itu harus berkembang sesuai zamannya. Dan juga mungkin selain kesadaran untuk mengupgrade diri, itu ada rasa kurang percaya diri, Bu, yang dimiliki oleh Bapak Ibu guru, terutama tadi Bu masalahnya Bapak Ibu guru yang senior, apalagi mayoritas di tempat saya kan ya Iya. Bapak Ibu guru senior begitu Bu. Iya, oke, baik. Nah, sekarang harapannya Bu Gigi sendiri bisa berada pada skala berapa, Bu? Saya sih sangat berharap sekali Bu, nanti di tahap ini setelah coaching saya bisa ke skala angka 9 lah Bu, paling enggak demi murid-murid saya Ibu. Iya, kelas 9 ya. Luar biasa harapannya Ibu ya. Kemudian, uh, bagaimanakah perasaannya Bu Gigi pada saat menghadapi situasi tersebut, Ibu? Hmm. Saya merasa gimana ya Bu, sangat menyayangkan gitu loh Bu. Menyayangkan sekali karena menurut saya tidak ada kata berhenti untuk belajar, bukan seperti itu Bu. Jadi mungkin walaupun usia sudah lanjut, itu tadi yang saya bilang tadi Bu, 50-an lebih, tapi kan karena memang itu pekerjaan kita, jadi ya kita harus belajar. Jadi tidak ada kata berhenti untuk belajar. Apalagi pernah ada yang bilang kan belajar itu sepanjang hayat begitu ya Bu. Jadi melakukan upgrade diri itu sangat penting menurut saya Ibu. Hal itu untuk memfasilitasi siswa sesuai dengan tadi Bu kodrat zamannya. Karena memang zamannya sekarang siswa itu sudah berkenaan dengan IT Bu. Oke, itu tadi berarti untuk yang situasi yang dialami Bu Gigi, kenyataannya seperti apa di sekolah ya Ibu. Nah, tentang rentang 9 tadi, kenapa Bu Gigi ingin mencapai rentang 9, Ibu? Karena menurut saya dengan nanti saya bisa berada di rentan angka 9, itu nanti saya eh, berharap itu pembelajaran di sekolah saya sudah mayoritas paling enggak ya 90% Bapak Ibu guru ketika mengajar itu menggunakan IT, Ibu. Seperti Ya, itu, Ibu. berarti memaksimalkan betul-betul ya Bu ya. Oke, Iya, betul. dari hal-hal tersebut, Ibu
Mari kita bersama-sama untuk mencari solusi untuk mengatasi situasi ini ya Ibu. Apakah ada hal lain yang mungkin bisa Bu Kiki tambahkan untuk menghadapi situasi ini Bu? Mungkin yang perlu ditambahkan adalah dukungan yang menyeluruh, Bu, dari berbagai pihak yang ada di sekolah. Karena memang kalau hanya satu dua guru saja yang mendukung itu kurang pas ya, Bu, karena posisinya di SMA. Itu kan banyak sekali muridnya, jadi tenaga pendidik dan kependidikannya pun banyak. Jadi saya berharap perlu dukungan yang menyeluruh dari berbagai pihak di sekolah agar manajemen ini Bu, agar situasi ini bisa diatasi Ibu, terutama dukungan dari kepala sekolah Bu, manajemen sekolah dan para penggawa-penggawa sekolah itu Bu. Terutama mungkin yang di bagian kurikulum ya Bu, jadi bisa mengharuskan para guru itu untuk pembelajaran berbasis IT. Oke, nah kalau demikian yang sudah disampaikan oleh Bu Kiki tadi, marilah sekarang kita masuk pada tahap rencana aksi Ibu. Kira-kira rencana apa yang nanti mungkin Bu Kiki bisa sampaikan atau inginkan untuk bisa mencapai tujuan dari situasi yang sedang Bu Kiki hadapi, sehingga nanti bisa sesuai dengan keinginan Ibu Kiki sendiri. Mungkin rencana yang akan saya lakukan itu melakukan mentoring Ibu, melakukan mentoring kepada Bapak Ibu guru untuk mengetahui apa saja yang Bapak Ibu guru ini butuhkan Bu. Jadi untuk pembelajaran yang berbasis IT itu Bapak Ibu guru membutuhkan apa sehingga dalam hal itu bisa dimaksimalkan pembelajaran yang berbasis IT. Selain itu bekerja sama dengan tim IT Bu, pastinya di sekolah kan ada tim IT Bu. Untuk hal itu bisa tim IT itu menurut saya ini Bu melakukan pendampingan individu kepada Bapak Ibu guru yang membutuhkan pendampingan atau membutuhkan latihan khusus. Kemudian bisa menerapkan juga berkolaborasi dengan guru mapel lain yang lebih muda untuk menguasai IT dengan cara belajar tadi tutor sebaya Ibu. Selain itu, ada juga Bu, mengajukan untuk adanya workshop Bu. Jadi menurut saya workshop ini penting, jadi ketika nanti workshop, Bapak Ibu guru semuanya berkumpul, bisa saling belajar bersama, yang berhubungan dengan peningkatan pembelajaran yang berbasis IT. Baik itu dengan untuk media pembelajaran, atau untuk kontennya Bu. Jadi seperti itu. Oke, baik, bagus sekali ya, rencana aksi yang akan dilakukan oleh Bu Gigi. Adakah prioritas utama yang ingin Bu Gigi lakukan untuk bisa menjalankan aksi kali ini, Ibu? Untuk dari sekian itu prioritasnya mungkin ini Bu, berkolaborasi dengan tim IT Bu, untuk bisa melakukan pendampingan individu secara penuh. Jadi mungkin yang membutuhkan pembelajaran itu bisa didampingi secara pribadi dengan penuh dan bisa memantau perkembangan Bapak Ibu yang membutuhkan Bu, seperti itu. Oke, apa saja mungkin strategi yang akan Bu Gigi gunakan untuk mencapai tujuan dalam memaksimalkan IT ini dalam pembelajaran? Mungkin ya Bu, bukan mungkin ya. Rencananya itu Bu, rencananya mengajukan program kepada kepala sekolah dan bersama wakil kurikulum untuk mendapatkan izin dan dukungan agar rencana yang saya buat itu berjalan lancar, diizinkan juga oleh beliau-beliau Bu, gitu. Oke, bagus sekali ya. Itu merupakan langkah-langkah yang sangat baik yang nanti mungkin akan bisa dilakukan oleh Ibu Gigi. Dari rencana aksinya juga sudah terstruktur, fokus, dan juga detail. Nanti bisa membantu Bu Gigi mengatasi tantangan dalam meyakinkan dan juga memotivasi guru-guru yang ada di sekolahnya Bu Gigi, terutama mungkin tadi guru-guru yang senior ya Ibu ya, untuk bisa memaksimalkan pembelajaran IT
akhirnya dalam suatu proses pembelajaran bisa mendapatkan pembelajaran yang lebih efektif. Seperti itu ya Ibu ya. Oke Ibu, mari sekarang kita lanjut pada proses tanggung jawab ya Ibu. Maka dalam kegiatan ini atau dalam coaching kali ini mungkin ada apa komitmen utama yang nanti mungkin akan Bu Gigi lakukan untuk bisa menjalankan rencana aksi dengan baik. Saya berharap semua pihak bisa saling mendukung program yang akan saya lakukan, Bu, dan saya akan melakukan monitoring secara berkala dengan membuat tim yang bertanggung jawab dalam hal ini. Mungkin saya akan bekerja sama tadi dengan pihak kurikulum, staf kurikulum, dan para IT, Bu, petugas IT itu, agar terjadi keselarasan dalam menerapkan penggunaan IT pada pembelajaran, Ibu. Oke, lalu menurut Ibu siapa dan apa yang dapat membantu Bu Gigi dalam menjalankan komitmen yang sudah Bu Gigi tentukan tadi? Pastinya yang akan membantu saya adalah satu kepala sekolah, Bu, pastinya, karena beliaulah yang akan menyetujui rencana tersebut. Kemudian wakil kurikulum, karena memang ini adalah lingkup tanggung jawab oleh kurikulum tentang pembelajaran, serta semua guru dan karyawan, Bu, yang pasti yang tergabung dalam tim IT ataupun tidak. Jadi saya inginnya semua ini ya stakeholder sekolah itu terlibat semua, Ibu. Oke, baik Ibu Gigi. Kira-kira kapan Bu Gigi akan melakukan kegiatan ini, Ibu? Secepatnya, Ibu. Sehingga nanti saat pembelajaran di semester 2 bisa terlaksana, jadi bisa diterapkan, Ibu. Jadi saya inginnya ini secepatnya, Bu. Oke. Nah, lalu karena ini akan dilakukan secepatnya Ibu ya, lalu bagaimanakah dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching ini, Ibu? Untuk tindak lanjut kegiatan coaching ini, nanti apabila Bapak Ibu sudah bisa menerapkan untuk pemaksimalan pembelajaran yang berbasis IT di kelas, hal itu akan memunculkan kreasi dan ide-ide baru terkait produk hasil pembelajaran IT di kelas, Ibu. Sehingga anak itu mempunyai modal yang bisa mereka implementasikan dalam kegiatan mereka sehari-hari. Dan juga modal awal mereka untuk memulai usaha. Seperti itu, Ibu, mungkin. Oke. Lalu bagaimanakah perasaan Bu Gigi sekarang setelah kita mengadakan sesi coaching ini, Ibu? Kira-kira seperti Iya, apa perasaannya? alhamdulillah Ibu, tercermin dalam senyum saya Bu. Alhamdulillah saya lega Bu, lega sekali. Dan lebih percaya diri Bu setelah saya ngobrol panjang lebar tadi dengan Bu Priska, saya merasa lega sekarang. Iya, terima kasih Bu Gigi. Saya juga merasa bersyukur ya. Alhamdulillah ternyata Bu Gigi dari yang sudah saya tanyakan tadi bisa akhirnya menemukan solusi langkah-langkah nanti apa yang akan Bu Gigi lakukan dari hal-hal yang tadi sudah Bu Gigi sampaikan. Luar biasa. Mungkin nanti kedepannya kita bisa mengobrol lebih lanjut Ibu terkait dengan coaching yang kita lakukan ini nanti keterlaksanaannya setelah Ibu bisa menjalankan program ini seperti apa. Jadi mungkin nanti kita bisa menjadwalkan untuk pertemuan selanjutnya apa saja dan sejauh mana perkembangan atau progresnya Ibu ketika melakukan program sesuai dengan coaching kita hari ini Ibu. Sukses terus ya Ibu Gigi, tetap semangat. Semoga program-programnya bisa membuat teman-teman atau guru-guru seniornya bisa memaksimalkan pembelajaran di kelas Ibu. Seperti itu ya Ibu Gigi. Ya Ibu, terima kasih banyak Bu Priska atas bimbingannya. Sekarang saya mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah saya tersebut, Ibu. Terima kasih banyak Bu Priska. Sama-sama, mohon maaf ya Bu apabila ada kekurangan dan juga karena waktu kita terbatas Ibu, sehingga nanti mungkin
bisa lain waktu kita jadwalkan kembali. Sukses Ibu, selamat menjalankan tugas. Terima kasih, Ibu. Kalau Ya, begitu, saya permisi dulu ya, Bu. Terima iya, kasih. silakan Ibu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Priska. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Wahyu. Terima kasih sekali telah meluangkan waktunya untuk berbicara dengan saya. Nah, saya mau membahas sesi observasi yang sudah saya lakukan pada sesi coaching yang tadi Bu Priska lakukan bersama Bu Gigi ya, mengenai kemampuan IT. Nah, bagaimana Ibu menilai performa dalam kompetensi tersebut? Menurut saya sudah melakukan dengan baik sesuai dengan kompetensi yang disepakati di depan tadi, Ibu. Oke, nah apa yang membuat Bu Priska merasa demikian? Karena saya merasa sudah bisa mendengarkan secara aktif maupun mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan bermakna sehingga coach saya bisa menentukan langkah-langkah untuk mengatasi apa yang permasalahan yang sedang dihadapi dan juga menentukan solusi-solusi atas segala permasalahan yang sedang dihadapi. Seperti itu, Bu Wahyu. Oke, nah Bu Priska, bolehkah saya berbagi hasil observasi terhadap coaching yang tadi Bu Priska lakukan bersama Bu Gigi? Boleh, Bu, dengan senang hati. Silakan, Bu Wahyu. Oke, saya melihat Bu Priska telah melakukan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik, sesuai dengan standar yang kita sudah rujuk ya sebagai pedoman. Nah, bagaimana pendapat Bu Priska tentang hal itu? Menurut saya senang mendengarnya, Ibu. Terima kasih atas hal tersebut, Ibu, yang sudah disampaikan oleh Bu Wahyu. Oke, Ibu. Bolehkah saya memberikan beberapa masukan terkait aspek-aspek yang masih dapat ditingkatkan lagi agar nanti saat Bu Priska melakukan coaching hasilnya lebih baik. Misalnya saat observasi tadi saya perhatikan Bu Priska memberikan pertanyaannya tadi sudah berbobot. Bolehkah saya memberikan beberapa ini masukan? Iya, silakan Ibu. Dengan senang hati saya akan mendengarkan. Oh, baik Ibu. Ibu tadi sudah memberikan pertanyaan yang sangat berbobot ya pada sesi coaching sesuai dengan alur Tirta tadi. Nah, Ibu menggunakan kalimatnya sudah bagus. Namun ada beberapa pertanyaan yang masih apa ya Bu ya? Sehingga mungkin Mohon agak maaf, Bu Wahyu. Sepertinya sinyalnya kurang mendukung, Ibu. Jadi suaranya sempat hilang. Mungkin bisa diulang kembali, Bu. oke. Oke Ibu, tadi sudah sangat bagus pertanyaan yang disampaikan. Nah, cuman kalau bisa pertanyaannya langsung ini to the point aja, tidak usah terlalu banyak apa ya kalimat-kalimat yang panjang agar coachingnya itu lebih memahami. Nah, kemudian bisa lebih rileks dan santai saat melakukan sesi coaching. Bagaimana pandangan Ibu? Oke, saya mengerti Ibu. Saya akan berusaha untuk meningkatkan kemampuan tersebut untuk bisa memberikan pertanyaan yang langsung pada intinya agar coach bisa langsung menemukan solusi dari masalahnya dan juga saya akan berusaha untuk lebih rileks dan santai lagi ketika saya melakukan coaching selanjutnya Ibu. Mungkin demikian Ibu Wahyu. Oh, baiklah. Iya, baik. Nah, dari diskusi kita tadi, apa langkah konkret yang akan Bu Priska lakukan untuk meningkatkan performa Bu Priska nanti? Mungkin langkah konkret yang akan saya lakukan adalah saya akan melakukan latihan yang lebih intensif lagi, Ibu, atau berkelanjutan untuk bisa menjadi pendengar yang lebih aktif, bisa memberikan pertanyaan yang lebih berbobot dan lebih bermakna sehingga coach bisa lebih mendalami dan menemukan solusi itu dengan cepat seperti itu, Ibu. Baik, itu langkah yang bagus sekali, Ibu.
Nah, saya tadi sudah mencatat hasil observasi ini dalam form supervisi. Nah, terakhir apa yang Ibu peroleh dari proses ini? Dari proses ini saya memahami bahwa saya lebih tahu dan memaknai di mana area mana mungkin ya Bu ya, lebih seperti itu, di mana saya harus bisa mengembangkan diri saya dan potensi saya, sehingga nanti untuk coaching selanjutnya saya bisa melakukan pembaharuan yang lebih baik atau melaksanakan coaching yang lebih baik dari hal-hal yang sudah Bu Wahyu sampaikan tadi. Terima kasih atas segala umpan balik yang sudah dilakukan oleh Bu Wahyu terhadap coaching yang sudah saya lakukan. Terima kasih atas segala bimbingan dan pendampingannya ya Ibu. Sama-sama Ibu, semoga di praktek coaching selanjutnya kemampuan Bu Priska meningkat semakin lebih baik lagi. Terima kasih Ibu Wahyu, sukses untuk Ibu. Wow.